kelihatannya bagus menolong orang miskin, tapi sebenarnya niatnya bukan itu. Nah, itu yang jangan sampai kita seperti itu. Kita sering merasa sebagai pemimpin, oh ya saya harus sabar, saya harus having rest, saya harus beristirahat. Tapi kita lupa, ada orang di bawah kita yang sebenarnya nggak bisa beristirahat karena kita kasih kerjaan terus. Seberapa banyak dari kita rindu to go up to the mountain, naik ke atas. Tuhan panggil kita, ayo sama-sama aku, stay here with me. Berapa dari kita rindu dan pursue, mengejar hal tersebut, dan mau meneladani seperti Musa yang tinggal di atas. Exodus, pembahasan kitab Keluaran pasal 23-24. Saya beri judul Blueprint of Covenantal Leaders. Jadi sebuah cetak biru, sebuah blueprint dari pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang dalam perjanjian dengan Tuhan gitu. Kita akan baca dulu sedikit sebelum masuk ayat-ayat pertama di Keluaran pasal yang ke-23. Saya baca dari terjemahan baru, TB2. Jangan menyebarkan kabar bohong, jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membencimu rebah tertindih bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Bersama dengan pemiliknya, engkau harus melepaskan bebannya. Jangan memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Menjauhlah dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Jangan kamu memeras pendatang, kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Kenapa saya baca 9 ayat di awal ini? Karena banyak kata jangan seperti ini, jangan seperti itu, yang dari aturan atau hukum yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Nah, dari beberapa ayat tersebut dapat dilihat bahwa Tuhan ingin sebenarnya membedakan, to set apart. Tuhan membuat hukum-hukum Taurat, Tuhan kasih peraturan ini dan itu kepada orang Israel, kepada bangsa Israel, untuk membedakan mereka dengan orang-orang lain di dunia ini. Karena Tuhan ingin orang-orang Israel, orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, adalah orang-orang yang berbeda value-nya. Jadi orang-orang yang kelihatan banget bahwa ini orang-orang yang anak-anak Tuhan gitu. Berbeda dengan dunia, beda dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi Tuhan ingin mendefinisikan, to set apart, membedakan bahwa ini orang-orang yang ikut Tuhan dan berbeda dengan dunia, seperti itu. Nah, jadi kita lihat beberapa value yang ada di Keluaran pasal 23 contradicts atau berbeda dengan worldly values, value-value di kehidupan kita sehari-hari di dunia yang seringkali berbeda banget sama apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Yang pertama, promote wrongdoings, melakukan perbuatan yang salah, mendukung perbuatan yang salah. Contohnya memberikan kabar bohong, gosip gitu, menjadi saksi yang culas, memfitnah, dan ikut-ikut orang berbuat salah. Ikut-ikut banyak orang berbuat salah, kita juga ikut-ikutan berbuat salah. Terus yang kedua ada unrighteous atau biased witness, menjadi saksi yang berat sebelah, yang nggak memihak kepada kebenaran. Orang-orang yang mau membelokkan hukum. Dan dikatakan ini ada pertanyaannya di Google Form, kenapa memihak orang miskin jadi sesuatu yang nggak boleh dilakukan? Saya baca beberapa terjemahan di Alkitab, bahwa maksudnya memihak orang miskin supaya terlihat baik. Jadi memihak kepada orang miskin bukan karena ingin menolong orang miskin tersebut atau orang tersebut, tapi memihak kepada orang miskin supaya dilihat bagus. Mungkin bahasa kerennya zaman sekarang pencitraan.
Jadi kelihatannya bagus menolong orang miskin, tapi sebenarnya niatnya bukan itu. Nah, itu yang jangan sampai kita seperti itu. Itu bias, jadi orang yang bias. Terus berikutnya ada accepting wrong but popular opinion. Menyetujui pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat yang sebenarnya salah, tapi populer. Karena banyak orang melakukan hal itu, makanya saya ikut-ikutan. Itu salah satu yang dimention di ayat tersebut. Jadi, contohnya seperti tidak mau bantu musuh gitu ya. Ada musuh yang keledainya jatuh tapi tidak mau ditolong, kan dia musuh saya, ngapain saya bantuin, seperti itu. Ataupun juga kalau sehari-hari dalam kehidupan kita di jalanan, saya sering lihat tidak boleh putar balik sebenarnya, tapi karena orang-orang biasa putar balik di jalan tersebut, kita jadi ikut-ikutan karena semua orang melakukannya. Jadi itu pemikiran yang salah, accepting wrong but popular opinion. Yang keempat, taking sides in front of justice, berlaku tidak adil buat orang yang tertuduh. Di situ di pasal 23 dikatakan berlaku tidak adil bagi orang yang miskin. Kita karena orang tersebut miskin atau orang tersebut berbeda golongan dengan kita, jadi kita malah berat sebelah, malah melawan orang tersebut di depan justice, depan keadilan. Dan yang kedua terakhir ada promoting bribery, mendukung praktik suap, baik melakukan suap atau menerima suap, karena dikatakan suap itu membutakan pandangan. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Dan yang terakhir, oppression to neighbors and strangers, menindas orang lain, memeras pendatang. Biasa hal tersebut, pengalaman saya pribadi sering saya lihat beberapa kali ketika di dalam sebuah organisasi, dimanapun ya, mungkin di kampus buat yang kuliah atau di tempat kerja. Kalau ada orang baru, pendatang, seringkali dilakukan orientasi, yang dimana orientasi tersebut sebenarnya salah satu bentuk penindasan, bukan penerimaan, tapi penindasan, malah menindas orang baru, strangers, atau orang asing. Wah, karena baru kamu harus lakukan beberapa hal ini dulu, mungkin seperti itu. Tapi tujuannya malah menindas. Banyak sekali praktik hal-hal seperti ini yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita yang sebenarnya Tuhan tidak ingin hal tersebut terjadi. Dan jangan dilakukan. Nah, jadi tujuan Tuhan adalah untuk memisahkan kita, to set us apart dari nilai-nilai dunia, supaya kita justru mencerminkan nilai-nilainya Tuhan, nilai-nilai ilahi. Nah, ini ada sedikit pertanyaan reflection buat kita semua malam ini. Seberapa sering sih nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari justru malah tercampur dengan nilai-nilai dunia. Jadi seharusnya kita punya mengikuti nilai-nilai ilahi, kita belajar setiap hari Kamis, belajar Bible study, kita dapat perspektif yang baru, kita dapat apa yang ingin Tuhan kita lakukan, Tuhan Tuhan ingin untuk kita lakukan, tapi malah tercampur dengan prinsip-prinsip dunia seperti 6 tadi yang sudah kita bahas. Seberapa sering justru kita malah mixed up, tercampur antara nilai-nilai ilahi dengan nilai-nilai duniawi. Saya sendiri, saya akui terkadang um, saya tercampur antara nilai-nilai tersebut. Kadang-kadang saya masih ikut popular opinion, padahal hal tersebut salah. Seringkali saya juga um, mungkin masih bergosip, masih membagikan sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar faktanya, tapi saya katakan, dan itu sebenarnya salah. Dan lewat pembahasan hari ini, saya justru diingatkan dan ditegur tentang beberapa hal ini. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Apakah tercampur antara prinsip-prinsip dunia dan prinsip-prinsip ilahi? Karena Tuhan mau kita to be set apart, pisah, berbeda dengan dunia ini. Nah, maka itu kita harus kembali kepada cetak birunya atau blueprintnya, rancangannya Tuhan, desainnya Tuhan. Seharusnya orang-orang yang mengikut Tuhan, umatnya Tuhan, harusnya seperti apa? Maka itu kita kembali kepada blueprint tersebut. Nah, di Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 yang tadi sudah kita baca sama-sama, itu adalah cetak biru. Seharusnya seperti apa orang-orang yang Tuhan harapkan. Harusnya pemimpin-pemimpin hidupnya seperti itu. Tidak memihak di depan hukum, tidak menerima suap, melakukan kebenaran, dan sebagainya. Tuhan ingin lewat kehidupan umatnya, atau pemimpin-pemimpinnya, ada kasih, ada keadilan, ada kemurahan hati.
Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi benar-benar di dalam kehidupan yang nyata terlihat kasih, keadilan, dan juga kemurahan hati, dan banyak sekali nilai-nilai ilahi yang Tuhan sebenarnya ingin untuk kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya, cara-cara praktis yang bisa kita lakukan agar kita tidak ikut 6 hal tadi yang sudah kita bahas. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa paling tidak kembali kepada cetak biru atau blueprintnya Tuhan, rencananya Tuhan. Yang pertama sudah pasti tadi dikatakan jangan promote wrongdoings, jangan jangan mengucapkan yang saksi yang dusta. Ya, yang pertama harus kita hentikan adalah berhenti dalam tanda kutip bergosip atau memberikan fitnah atau memberikan laporan palsu yang belum tentu benar tapi kita sebarkan. Masalahnya adalah pembuat fitnah atau membuat gosip dengan orang yang meneruskan fitnah atau gosip tersebut hampir sama salahnya, sama-sama menyebarkan hal yang tidak benar. Nah, mungkin ini jadi salah satu hal fundamental pertama untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita stop, sebaiknya tidak usah disebarkan atau tidak usah dikatakan karena hal tersebut akan promote hal yang buruk buat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah kelilingi diri dengan persahabatan yang baik dan sehat. Saya akan mengutip dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang accountable, orang-orang yang bisa menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi kejujuran, otomatis kita akan berkumpul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita tidak akan tersesat dalam popular opinion yang salah. Karena orang-orang di sekitar kita beropini dan berlandaskan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita jadi nggak ikutan salah. Ataupun juga kita memiliki orang-orang yang tidak taking sides di depan justice. Kita jadi dikumpuli dengan orang yang integritas, jadi nggak ada memihak-memihak di depan mata hukum, di depan justice dan kebenaran. Semua sama dan semua orang-orang yang adil. Kalau kita bisa mengelilingi hubungan kita, orang-orang di sekitar kita dengan orang-orang seperti itu, akan banyak sekali kita mencegah diri kita terjerat dalam hal-hal yang tadi sudah kita bahas, 6 poin di awal. Yang ketiga adalah mencari persetujuan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Seperti tadi kita bahas ada tindakan membela orang miskin, supaya kita kelihatan bagus, supaya kita kelihatan baik di mata orang lain, baik di mata dunia. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah justru kita bukan mencari bagaimana menyenangkan manusia, tapi kita cari bagaimana Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, ini salah satu cara juga supaya kita terhindar dari yang namanya suap menyuap. Kita tidak ingin orang lain senang, kita melakukan jalan pintas, kita potong kompas, kita lakukan yang namanya suap menyuap. Tapi justru kita belajar bagaimana mencari persetujuannya Tuhan, bagaimana mencari keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Saya kutip dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ketika kita masih mau menyenangkan manusia, mencari kesukaan, mencari persetujuan manusia, mencari acceptance orang banyak, pengen orang lain pengen orang-orang disenangkan, bukan Tuhan yang disenangkan, maka kita bukanlah hamba Kristus dikatakan di Alkitab. Jadi kalau kita hamba Kristus, seharusnya yang kita cari adalah God's approval, persetujuannya Tuhan, atau God's acceptance. Yang keempat, caranya adalah cintai apa yang Tuhan cintai. Dalam hal ini maksudnya manusia. Karena kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ingin kita saling mengasihi sebagai manusia. Menunjukkan kebaikan dan keadilan. Bahkan terhadap mereka yang mungkin tidak baik kepada kita. Bahkan kepada orang-orang yang kita anggap musuh kita. Seperti dikatakan di Keluaran pasal 23, menolong keledai yang hilang, yang tersesat, kita bantu untuk kembalikan kepada pemiliknya, keledai yang terjatuh karena bebannya, meskipun itu keledai musuh kita, tapi kita juga bantu. Belajar untuk mencintai manusia, mengasihi satu sama lain seperti Tuhan inginkan. Saya kutip lagi dari Amsal 25 ayat 21, jikalau seteruku lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Tuhan pengen kita
mengasihi bahkan musuh kita sekalipun. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita terhindar daripada value-value yang di awal tadi. 6 value yang tertulis di Keluaran pasal 23 adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Lukas pasal 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dengan kita bisa mengasihi sesama manusia, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka kita akan mudah untuk menolong orang, mudah untuk peduli dan tidak apatis terhadap orang lain. Dan bukankah ini cetak biru atau blueprint yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ya, jadi ini ada 4 langkah praktis yang mungkin bisa kita pegang sama-sama. Yang kalau kita lakukan keempatnya, atau mungkin satu atau dua saja, sudah mencegah kita untuk tidak jatuh kepada apa yang tertulis tadi di Keluaran pasal 23 ayat 1-9. Nah, kita akan masuk kepada topik yang kedua, yaitu tentang Sabat. Diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 10-12. The purpose of Sabat. Nah, Sabat adalah salah satu tanda dari perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Dan dikatakan di Keluaran pasal 31, Tuhan memberikan instruksi kepada Musa tentang cara membuat bait suci. Cara membuat tabernakel, kemah suci, maksudnya kemah suci. Selama 40 hari 40 malam, banyak sekali membicarakan tentang bagaimana membuat kemah suci. Tapi sebelum Musa turun dari Gunung Sinai untuk kembali kepada bangsa Israel, hal terakhir yang Tuhan sampaikan, pesan terakhirnya Tuhan sebelum Musa turun adalah tentang Sabat, tentang memelihara Sabat. Biasanya ketika ada pesan terakhir, pesan tersebut adalah pesan yang si pemberi pesan ingin penerima pesan ini ingat. Karena dikasih taunya di paling akhir, supaya dia paling ingat yang pesan ini, pesan terakhir ini. Makanya kadang-kadang kalau orang ada yang sudah mau mundur dari jabatan, atau orang yang mau dipanggil Tuhan, mau meninggalkan dunia ini, ada pesan-pesan terakhir yang kemudian didengar sama keluarganya atau orang-orang di sekitarnya, jadi pesan yang dia ingin untuk dipegang oleh pendengar pesan tersebut. Nah, makanya itu begitu penting Sabat ini. Dikatakan di Keluaran pasal 31 ayat 13, Above all, you shall keep my Sabbath, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. Tuhan pengen bangsa Israel memelihara Sabat ini, karena ini adalah tanda antara perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, yang membedakan mereka dengan dunia. Nah, kita akan bahas sedikit tentang gaya hidup Sabat ini. Act of Sabbath is promoting kingdom of God lifestyle. Tindakan Sabat adalah tindakan yang mempromosikan gaya hidup kerajaan Allah. Kenapa bisa dibilang gaya hidup kerajaan Allah? Karena Allah sendiri melakukan Sabat ketika menciptakan dunia. Banyak dari kita tahu tentang ayat ini, Kejadian 2, ayat yang ketiga, God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which he had created and done. Di hari ketujuh dalam penciptaan, Tuhan beristirahat dan menguduskan hari tersebut. Dan Tuhan Allah sendiri mencontohkan kegiatan Sabat ini. Berarti ini sesuatu yang lifestyle yang Tuhan ingin untuk kita bisa implementasikan juga dalam kehidupan kita. Karena dicontohkan langsung, dilakukan langsung oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, ada beberapa core, beberapa inti daripada Sabat. Kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang mungkin nggak banyak yang melakukan Sabat, nggak banyak yang melakukan praktik ini. Karena yang melakukan praktik ini sampai sekarang ada orang-orang the Jewish, orang-orang Yahudi. Nah, tapi ada beberapa core, beberapa inti daripada Sabat itu yang bisa kita amati sama-sama di kitab Keluaran ini. Nah, yang pertama, Sabat is a day to recognize that God didn't create us to accomplish tasks, but to be in love with Him. Sabat adalah pengingat bahwa kita tidak diciptakan untuk bekerja, to produce aja, untuk mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Tapi
kita justru diciptakan adalah yang pertama dan terutama adalah untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk in love with Him, untuk bisa mengasihi Tuhan. Jadi Sabat itu adalah pengingat bahwa, hey, bukan bukan kerja 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 terus. Kita diciptakan bukan untuk hanya bekerja saja, tapi kita diciptakan untuk Tuhan. Seorang budak adalah orang yang overworks, selalu kerja, kerja, kerja terus. Padahal Tuhan sudah membebaskan Israel dari masa-masa perbudakan tersebut. Tuhan ingin orang Israel di-restore, di-renew sesuai dengan desainnya kembali. Yaitu bukan sebagai budak atau orang yang bekerja terus, tapi bisa menjadi orang yang rest in Him. Menjadi orang yang cinta, mengutamakan Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Makanya ada Sabat. Itu salah satu core pertama dari Sabat itu sendiri. Bukan untuk overwork, bukan untuk bekerja, tapi untuk memuliakan Tuhan. Because we are created for Him, untuk Tuhan. Yang kedua, core daripada Sabat itu sendiri, inti daripada Sabat itu sendiri ada to care for the one in needs. Kita lihat di Keluaran 23 ayat yang ke-11. Di tahun Sabat, tahun ke-7, Tuhan ingin ladang atau kebun daripada orang-orang Israel dibiarkan begitu saja. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin bisa makan dari situ. Bisa binatang-binatang buas, bisa binatang-binatang liar, bisa menikmati kebun tersebut, hasil daripada kebun tersebut. Dan Tuhan ingin ini di note. Berarti salah satu inti daripada Sabat ada to care for the one in need. Untuk peduli pada orang-orang yang sebenarnya butuh. Jadi Sabat bukan hanya rest, tapi juga momen di mana kita memikirkan, kita mempedulikan, kita menolong orang-orang yang butuh, orang-orang yang um, kesulitan, sedang dalam masalah. Jadi saya teringat pada salah satu ayat di Matius 5 ayat 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ketika orang bisa melihat perbuatan baik, kita bisa menolong orang yang susah, justru itulah momen di mana justru Tuhan ditinggikan. Dan bukankah itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Karena we were created for God. Kita diciptakan untuk Tuhan. Supaya perbuatannya kita itu memuliakannya Tuhan dan kembali kepada Tuhan. That's the beauty of it. That's keindahan yang bisa kita lihat dari aturan tentang Sabat yang Tuhan tuliskan di sini. Dan yang ketiga adalah building trust to God. Belajar untuk membangun kepercayaan kepada Tuhan, di mana He can take care of all your need. Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, di kisah bangsa Israel di padang padang pasir, bangsa Israel setiap hari mendapat mana, dan di hari ke-6 mereka mengumpulkan 2 kali lebih banyak supaya waktu Sabat mereka nggak perlu cari mana lagi, mereka sudah bisa menikmatinya karena Tuhan pastikan bahwa di hari ke-6 mananya cukup untuk mereka makan nanti di hari ke-7. Jadi ini the moment kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan, percaya bahwa Tuhan yang take care of all you need. Ketika kita percaya hanya pada diri kita dan kemampuan kita, seringkali we'll end up working ourselves to exhaustion. Seringkali ketika kita hanya mengandalkan diri kita, percaya kekuatan diri kita, ada kita kerja terus, setiap hari, selalu merasa nggak cukup. Gimana nanti besok gimana ya? Cukup nggak ya? Minggu depan cukup nggak ya? Bulan depan cukup nggak ya? Tahun depan cukup nggak ya? Padahal justru Tuhan ingin kita nggak seperti itu. Tuhan ingin kita untuk stop sebentar, rest in Him, and trust, dan percaya bahwa Tuhan yang akan cukupkan besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Tetap ngambil mana, tetap kita mengerjakan, kita ambil mana di hari ke-6, kita ambil. Tapi untuk bisa percaya bahwa besok hari ke-7 Tuhan yang akan cukupkan, untuk hari ke-8 atau mungkin kita dalam kehidupan kita ya, bagaimana dengan minggu depan, hari ke-9, bagaimana dengan tahun depan, Tuhan cukup atau enggak. Tapi di sini kita belajar bahwa core-nya adalah untuk percaya bahwa He can take care of all you need. Percaya Tuhan yang cukupkan. Dan itu yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan buat kita lewat
Sabat ini. Ada tiga hal tadi. Nah, ada hal yang menarik tentang leaders dan juga act of Sabbath, tentang pemimpin dan juga hari Sabat. Dikatakan di pasal yang ke-20, beberapa minggu lalu kita belajar ini, pasal 20 ayat 10. You shall not, on it you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your livestock dan bla 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 gitu ya. Jadi kalau kita lihat seseorang yang mempunyai anak, punya son, punya daughters, punya budak laki-laki, punya budak perempuan, punya ternak dan segala macam, itu biasanya pasti pemimpin. Paling tidak dia pemimpin, pemimpin buat anaknya, pemimpin buat budaknya, pemimpin buat ternaknya dan segala macam. Nah, dikatakan di sini kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan sabat ini. Jadi tugas untuk menjaga sabat ditujukan pada pemimpin justru dan untuk atasan begitu. Karena mereka nggak cuma berkewajiban untuk menjaga sabat buat diri mereka sendiri, tapi juga untuk memastikan supaya sabat dikerjakan dan dilakukan oleh semua orang, khususnya yang ada di bawah kepemimpinan orang tersebut. Karena banyak kali pemimpin sering cenderung menghalangi orang-orang untuk berbuat sabat, karena dikasih kerjaan, karena ada pekerjaan, karena ada target yang harus kita capai. Kita sering merasa sebagai pemimpin, oh ya saya harus sabat, saya harus having rest, saya harus beristirahat. Tapi kita lupa, ada orang di bawah kita yang sebenarnya nggak bisa beristirahat karena kita kasih kerjaan terus, karena kita kasih tanggung jawab terus, kita menghalangi justru orang-orang tersebut untuk menikmati sabat dan menikmati rest tersebut. Nah, mungkin ini jadi pengingat buat kita semua hari ini. Apakah saya menjadi pemimpin yang memelihara sabat, baik untuk saya, diri saya sendiri, ataupun orang yang ada di bawah tanggung jawab saya yang Tuhan titipkan kepada saya. Karena Tuhan ingin leaders harusnya menegakkan sabat, gak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang-orang yang di bawah kepemimpinan dia. Ada satu quote dari salah satu penulis namanya J.D. Greear. Those most mature in Jesus are not those working the hardest for Him, but those resting best in Him. Orang yang mature secara rohani, orang yang dewasa secara rohani itu bukan orang yang working the hardest, kerja terus, mengejar terus gitu, ataupun pelayanan terus. Hari Senin sampai Sabtu udah kerja, banyak kesibukan, hari Minggu pun full day pelayanan gitu. Tapi Tuhan pengen kita rest best in Him. Belajar dari kisahnya Marta dan Maria. Tuhan memuji Maria karena dia take the best portion, yaitu untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan. Dan itu menunjukkan salah satu bentuk kedewasaan rohani. Kita masuk ke pertanyaan reflection. Have you ever experienced Sabbath? Pernah nggak saudara ngalami atau melakukan Sabat? Seperti apa yang saudara alami? Ngambil momen untuk stop our business, menghentikan segala kesibukan kita, and rest, beristirahat in God's provision and trust in His timing. Percaya sama penyediaan Tuhan, percaya sama waktu Tuhan. Kita istirahat, kita betul-betul istirahat. Kita betul-betul ngandalin Tuhan. Kita percaya akan penyediaan Tuhan buat besok, lusa, tahun depan gimana. Tapi kita ambil momen itu untuk stop, just to be with Him, untuk dekat sama Tuhan, untuk rest, untuk istirahat. Pernah nggak ngalami itu? Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman belum pernah, well that's okay. Kita move on ke question number 2. In what ways we can apply the principle of Sabat? Gimana caranya kita melakukan prinsip-prinsip Sabat tadi di dalam kehidupan kita yang mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan diskusi dan mungkin jadi bahan yang bisa kita lakukan sama-sama di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kali ini topiknya kita akan belajar sama-sama di Keluaran pasal 24. Judulnya adalah Stages of Intimacy with God. Nah, tahapan-tahapan keintiman dengan Tuhan. Ibarat sebuah gunung
Kan ini kita bicara banyak tentang Gunung Sinai. Ibarat sebuah gunung, kalau kita mau naik, kita mau mendaki gunung, kita mulai jalan dari jauh sampai ketemu kaki gunung, kemudian sampai ke puncak, begitu ya. Kalau kita perjalanan mau mendaki gunung, biasanya seperti itu. Jadi ada tahapan dalam kita mendaki gunung, dalam kita naik ke atas gunung. Nah, ibarat Gunung Sinai, seperti tadi, ada tahapannya kita dalam ternyata intimasi dengan Tuhan, ada tahapan-tahapan tersebut. Nah, ada beberapa yang mungkin bisa kita take a closer look, bisa kita lihat lebih dalam dari pelajaran dari Keluaran pasal 24 nih yang Tuhan titipkan. Nah, tahapan pertama dalam intimacy, dalam kedekatan intim dengan Tuhan, yang pertama adalah far away, jauh. Kalau kita tadi baru mau naik gunung, kita mulai dari yang paling jauh dulu. Kita jalan dulu mendekati gunungnya. Nah, tahapan yang pertama, intimacy with God is far away from the mountain. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Saya pinjam terminologinya dari kisah di Keluaran pasal 24 ini tentang bangsa Israel. Saya bacakan dari Keluaran pasal 24. Then Moses came and told the people everything that the Lord had said and all the ordinances. And all the people answered with one voice, everything the Lord has said, we will do. Jadi ceritanya adalah sebelum momen ini, Musa membacakan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa Israel, mengikat perjanjian dengan darah. Nah, kemudian setelah dibacakan serempak, bangsa Israel bilang, everything the Lord has said, we will do. Semua yang Tuhan katakan, kita turutin, kita akan lakukan. Nah, sayangnya setelah kejadian tersebut, Musa naik ke atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Kemudian setelah Musa turun, apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka membuat patung anak lembu emas dan kemudian menyembahnya. Sesuatu yang Tuhan sudah bilang dari awal, jangan ada Allah lain dan jangan menyembah kepadanya. Tapi ternyata mereka melakukan itu. Jadi padahal mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa everything the Lord has said, we will do. Sayangnya tidak terpancar dari perbuatan mereka setelah itu. Nah, ini bisa kita analogikan sebagai far away from the mountain. Jadi seperti orang Israel, only hear and agree, cuma dengar dan tahu tentang hukum, tapi hatinya sebenarnya jauh daripada itu. Hatinya jauh daripada apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Core-nya apa, mereka jauh hatinya dari situ. And sin against God. Mereka berdosa sama Tuhan karena melanggar hukum tersebut. Dan kalau kita lihat sepanjang kejadian ini, orang Israel memilih untuk tetap jauh dari gunung. Itu ada di pasal 20 kemarin, pembahasan pasal 20, ayat 18 saya kutip, saya bacakan sedikit. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance. Ketika mereka lihat gunungnya penuh dengan lightning, banyak petir, lihat kabut, lihat bunyi sangkakala dan segala kemuliaan Tuhan gitu ya. Musa bilang jangan takut, ayo kita mendekat. Tapi orang Israel bilang apa? No, kamu aja mendekat, kita stay di sini aja. They stay far from the mountain. Mereka jauh daripada gunung. Begitu juga menggambarkan tingkatan hubungan relationship mereka dengan Tuhan. Far away, hatinya jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Cuma dengar, cuma tahu hukumnya Tuhan. Kalau mungkin orang Kristen sekarang cuma datang ke gereja, dengar firman, tapi lewat aja, nggak masuk. Hatinya jauh daripada itu. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah the foot of the mountain, di kaki gunung. Di sini ada Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua pemimpin Israel yang kemudian jalan, went up the mountainside, maksudnya di kaki gunung. And they saw the God of Israel. And under his feet there appeared to be a pavement of sapphire just as clear as the sky itself. Yet he did not stretch out his hand against the nobles of the Israelites. And they saw God and ate and drank.
Nah, ini bisa diartikan orang-orang ini, pemimpin-pemimpin Israel ini, come closer, lebih dekat ke kaki gunung. They see, they experience God personal, lihat Tuhan, manifestasinya Tuhan, kelihatan kakinya menginjak apa pavement dari safir gitu ya. But dikatakan setelah selesai itu melihat itu semua, cuma ada satu uh, penggalan kalimat di situ bilang and ate and drank, makan dan minum. Ini bisa diartikan mereka berpesta, tapi bisa diartikan juga dengan makan dan minum. Dia memang kegiatan sehari-hari, makan dan minum. And then setelah itu kalau kita baca kemudian di pasal berikutnya ataupun di pasal 24 ini, nothing much happen dengan orang-orang ini, cuma sampai di situ ceritanya. Ini juga menunjukkan intimacy yang mungkin ngalami Tuhan. Mungkin pernah ada momen personal sama Tuhan. Lihat Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan. Tapi that's it. Sampai di situ aja. Stop. And then they ate and drank. Cuma makan, minum, and then balik lagi ke rutinitas kita biasanya. Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam stage satu far away from the mountain, dan stage 2 only at the foot of the mountain. Cuma sampai di kaki gunung. Saya sering kali dapati diri saya juga mentok-mentok sampai cuma di foot of the mountain. Cuma sampai di kaki gunung. Ngalami Tuhan, melihat, wah Tuhan luar biasa. Tuhan kasih mujizat. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Tuhan jawab doa saya dan segala macam. But that's it. Stop only at the foot. Berhenti cuma sampai di kaki gunung. And then balik lagi ke rutinitas, balik lagi ke kegiatan kita sehari-hari. Nggak ada lagi, kita nggak longing, kita nggak mencari, kita nggak betul-betul pengen lebih daripada itu dan kejar Tuhan. Kita cuma sampai di situ, cukup. And then continue with our daily life. Jadi di sini ada tahap yang kedua, the leaders of Israel, para pemimpin Israel, Nadab, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua Israel, hanya sampai di kaki gunung. Only stay. Mereka sampai di situ stop. They stay at the foot of the mountain. Ini tahap kedua. Tingkatan kedua. Nah, tingkatan ketiga. Ini Musa. Up to the mountain. Puncak gunungnya. Now the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and stay there, and I will give you the stone tablets with the law and the commandments which I have written for their instruction. Then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory and brilliance of the Lord rested on Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. On the seventh day, God called to Moses from the midst of the cloud. Hanya ada satu, Musa yang maju naik. Memang perintah Tuhan. Tapi seberapa besar kita lihat Musa dari awal perjalanan bangsa Israel. Dia begitu intim sama Tuhan. Dia begitu cari Tuhan. Dia pengen Tuhan gimana nih? Gimana cara menyenangkan Tuhan? Gimana? Ini saya mau ikutin Tuhan. Saya cari betul Tuhan kemana. Kita mau ikutin Tuhan gitu. Nah itu mentalitas Musa yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia nggak cuma stay at the foot of the mountain. Dia nggak cuma sampai di kaki gunung. Tapi dia naik sampai ke atas, ke puncak. Stay with God. Tinggal diam sama Tuhan. Dia dia cari Tuhan. Jadi luar biasanya dari kisah Musa ini. Dia melihat hal yang sama dengan all the leaders Israel. Ngalami itu, melihat Tuhan, manifestasinya Tuhan, melihat kakinya Tuhan, seperti itu ya. But still long for the Lord. Dia masih mau pursue intimate relationship dengan Tuhan. Lebih intim lagi sama Tuhan. Dia kejar lagi. Dan pada akhirnya, di kisah berikutnya, nanti mungkin akan dibahas di Keluaran pasal ke-33. Dikatakan, then Moses said, now show me your glory. Dia naik ke atas gunung. Sekali lagi ke Gunung Sinai untuk ambil batu. Yang kedua, kemudian dia minta sama Tuhan, show me your glory. Yang adalah judul daripada, tema daripada pembahasan keluaran kita. Kitab keluaran kita. Di sepanjang sesi keluaran ini, tema utamanya ada show me your glory. Musa begitu ingin lihat kemuliaan Tuhan, begitu ingin dekat sama Tuhan. Seberapa banyak dari kita
ingin seperti Musa ini, up to the mountain. Kita nggak mau stay at the foot, cuma sampai di kaki gunung. Kita mau kejar Tuhan, kita mau cari kemuliaan Tuhan, kita mau rindu sama Tuhan, mau stay with God. Gak cukup sekali pengalaman itu sama Tuhan, gak cukup. Kita mau cari lagi Tuhan. Berapa banyak dari kita rindu seperti itu? And up to the mountain, dan kemudian stay sama Tuhan. Dan Musa, he is at the top of the mountain. Tuhan yang panggil Musa naik. Jadi um, ada satu ayat yang begitu menyentuh hati saya ketika merenungkan uh, pasal 24 ini. Kata-kata yang tadi ada di ayat tersebut. Then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory and brilliance of the Lord rested on Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. On the seventh day, God called to Moses from the midst of the cloud. Pada hari ketujuh, setelah awan itu ada di gunung, pada hari ketujuh tersebut, Musa dipanggil sama Tuhan untuk naik ke atas gunung dan tinggal stay sama Tuhan di situ 40 hari 40 malam. Seberapa banyak dari kita rindu to go up to the mountain, naik ke atas. Tuhan Tuhan panggil kita, ayo sama-sama aku, ayo stay here with me. Berapa dari kita rindu dan pursue, mengejar hal tersebut dan mau seperti meneladani seperti Musa yang tinggal di atas. Dia nggak cukup far away from the mountain, nggak cukup di kaki gunung, but really naik ke atas dan cari Tuhan, dan akhirnya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan secara full dan menjadi satu-satunya, kalau kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong, dia satu-satunya orang yang melihat Tuhan dengan kemuliaannya, meskipun hanya bagian punggung saja, tapi dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Leaders of Israel hanya lihat manifestasi Tuhan dalam bentuk kakinya saja, tapi tidak disebut ada glory of God di situ. Tapi ketika Musa di atas gunung sana, dia melihat the glory of God. Tuhan dengan segala kemuliaannya luar biasa.